Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai sesi bedah materi kali ini. Kita bakal ngupas tuntas sebuah misteri finansial yang belakangan ini lagi bikin heboh banget di ekonomi Indonesia. Pasti kalian udah denger kan soal langkah berani dari Bank Sentral kita? Nah, sekarang kita bakal lihat datanya, bedah bareng-bareng mekanismenya, dan cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Masuk ke bagian pertama nih, misteri SBN 111 triliun. Kita bongkar langsung bentuk intervensi pasar dari Bank Indonesia dan kita lihat angka utama yang sukses jadi tajuk berita di mana-mana dan bikin banyak orang penasaran. 111,54 triliun rupiah. Ya, kalian gak salah dengar. Angka ini masif banget. Dari awal Januari sampai 21 April kemarin, Bank Indonesia atau BI udah menggelontorkan dana sebesar ini ke pasar. Coba bayangin, uang segitu banyak tuh cukup buat ngebangun puluhan stadion sepak bola bertaraf internasional loh. Jadi ini jelas bukan jumlah yang main-main. Ini adalah intervensi skala raksasa demi satu tugas utama yang benar-benar berat. Terus, muncul deh pertanyaan krusialnya. Kenapa sih BI sampai harus ngeluarin uang sefantastis itu cuma buat nahan nilai tukar mata uang kita? Emangnya gimana hubungan antara beli SBN sama jaga stabilitas rupiah? Nah, buat benar-benar paham soal ini, kita nggak bisa cuma ngelihat dari permukaannya aja. Kita harus masuk dan bedah langsung cara kerjanya di dalam sistem. Lanjut ke bagian 2 ya, teori 3 ember BI untuk memahami mekanisme uang primer. Biar lebih gampang ngebayangin gimana intervensi ini bekerja secara nyata, saya suka pakai analogi 3 ember ini. Ini cara yang super asyik dan simple buat ngelihat aliran uangnya. Tapi sebelum itu, kita samain dulu nih persepsinya. Kita perlu paham konsep yang namanya M0 atau uang primer. Gampangnya gini, uang primer tuh total semua uang tunai, baik dolar maupun rupiah kita, yang lagi jalan-jalan alias beredar bebas di pasar terbuka. Bisa dibilang, ini tuh ibarat darah yang memompa ekonomi kita setiap harinya. Nah, masalah utamanya mulai dari sini. Waktu nilai tukar kita sempat nyentuh angka 17.300 rupiah per dolar, sinyalnya tuh udah jelas banget. Di pasar saat ini, lagi banyak pihak yang butuh dolar. Mereka pengen melepas rupiah dan beralih ke dolar. Artinya apa? Permintaan buat dolar itu jauh banget melampaui pasokan yang tersedia di pasar. Sekarang coba bayangin, BI itu lagi megang 3 ember besar. Ember dolar, ember SBN, dan ember rupiah. Pas pasar lagi kehausan dan butuh banget dolar, BI turun tangan. Mereka tuang tuh isi ember dolarnya ke pasar. Dolar pun keluar dari BI. Tapi kan transaksi nggak mungkin berjalan satu arah ya. Waktu pasar nerima dolar itu mereka harus nuker pakai rupiah mereka. Jadinya, rupiah dari pasar malah kesedot masuk dan terkunci rapat di dalam brankas BI. Rupiah ditarik keluar dari peredaran. Proses ketariknya uang rupiah ini ngebawa kita ke bagian 3, mencegah pasar rupiah karing. Ini efek samping langsung yang bahaya banget kalau dibiarin gitu aja. Gini, karena semua rupiah hasil penukaran tadi sekarang ngendon diem di dalam Bank Indonesia, pasar nyata yang ada di luar sana tuh ngalamin kondisi pasar kering. Likuiditas rupiah domestik bener-bener lenyap. Bayangin aja sebuah mesin yang kehabisan oli. Kalau nggak ada rupiah yang beredar, uang primer alias M0 tadi bakal anjlok drastis dan roda aktivitas ekonomi bisa macet total. Disinilah poin paling krusialnya, gimana cara BI ngeberesin situasi pasar kering ini. Mereka jelas nggak bisa biarin rupiah numpuk di dalam brankas begitu aja. Makanya BI ambil ember rupiah mereka dan nuangin lagi isinya ke pasar. Lewat apa? Ya lewat SBN. BI nyuntikin rupiah kembali ke pasar dengan cara beli surat berharga negara. Uang rupiah keluar lagi dari BI, masuk ke pasar, dan likuiditas M0 pulih kembali. Sekaligus, langkah ini nahan pasar SBN biar nggak hancur lebur karena kepanikan. Kalau kita lihat persentasenya, skala intervensi ini tuh kelihatan banget gilanya. Angka 111 triliun tadi ternyata udah makan sekitar 4% dari total seluruh uang primer yang ada saat ini. Ini jadi bukti nyata kalau BI ngambil langkah yang super agresif buat mastiin keseimbangan pasar tetap terjaga. Yang bikin makin menarik dari data ini adalah rinciannya. Dari total dana masif tadi, ada 56 triliun yang benar-benar spesifik digelontorkan di pasar sekunder. Ini jelas ada alasannya teman-teman. Langkah ini diambil murni sebagai tindakan preventif buat ngerem kepanikan para investor SBN biar mereka nggak pada ikutan panik dan narik modal mereka keluar dari Indonesia. Tapi disinilah ceritanya makin seru dan kita masuk ke bagian 4.
Mengapa rupiah tetap melemah di tengah tekanan global? Kalau BI udah mati-matian ngatasin pasar kering dengan ratusan triliun, kenapa mata uang kita masih aja kelihatan ngos-ngosan? Realitas pahitnya adalah BI lagi tempur, ngadepin gelombang tekanan global raksasa yang nggak mungkin bisa dikontrol sama satu bank sentral doang. Kita ngomongin konflik geopolitik di Timur Tengah yang makin panas, harga minyak dan komoditas yang terbang tinggi, terus ada DXY atau indeks dolar AS yang lagi mendominasi banget. Ujung-ujungnya, para investor global pada mindahin modalnya secara massal, lari nyari tempat sembunyi di aset-aset yang dianggap lebih aman. Kalau kita cek langsung data dari Kementerian Keuangan, pendarahannya tuh kerasa banget. Ada arus kas keluar yang masif, minus 14 triliun rupiah kabur dari SBN. Belum lagi pukulan telaknya, minus 44,8 triliun rupiah lari dari pasar saham atau IHSG kita. Memang sih ada arus masuk sebesar 33 triliun ke SRBI. Tapi kalau kita kalkulasiin semuanya, deltanya masih negatif parah. Secara keseluruhan, modal yang kabur itu jauh lebih gede daripada yang masuk. Hal penting yang harus kita sadari dari semua angka ini adalah tindakan BI ngeborong SBN buat nyuntikin likuiditas tadi pada dasarnya cuma kayak pemadam kebakaran yang dateng nyemprotin air ke rumah yang lagi kebakar. Memang nyelesain krisis darurat di depan mata, tapi sayangnya itu nggak bikin rumah kita jadi kebal api buat kedepannya. Makanya kita masuk ke bagian kelima sekaligus terakhir kita, solusi sejati jangka panjang untuk ngebangun fondasi ekonomi yang kuat. Kalau 111 triliun tadi cuma jadi pemadam api sesaat, terus perlindungan utamanya harusnya kayak gimana dong? Kita harus ngebandingin dua pendekatan ini. Di satu sisi kita punya solusi darurat jangka pendek, nyuntikin likuiditas sementara yang ibarat nempel plester luka. Sangat penting tapi nggak abadi. Di sisi lain kita dihadapkan sama realitas jangka panjang yang lebih menantang, ngebangun kepercayaan ekonomi struktural. Guncangan global itu benar-benar nggak bisa diprediksi, makanya kita butuh tameng yang jauh lebih kokoh. Nah, obat aslinya tuh sebenarnya ada di perubahan kebiasaan struktural kita sendiri. Pertama, kita harus benar-benar serius ngurangin ketergantungan sama barang impor, biar pasar kita nggak terus-terusan mengemis nyari dolar. Kedua, iklim investasi domestik harus diperbaiki, biar modal asing betah dan nggak gampang kabur. Dan yang paling krusial, jaga ketat kredibilitas fiskal kita biar investor global percaya penuh sama ekonomi kita, nggak peduli badai apapun yang lagi terjadi di luar sana. Jadi, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin hari ini. Apakah kita semua siap buat kerja keras ngerubah kebiasaan struktural ekonomi jangka panjang kita? Atau kita cuma mau nunggu dan kembali ngandelin plester darurat seharga 111 triliun rupiah setiap kali pasar kita mulai mengering? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Pastikan kalian terus kritis ngebaca angka-angka di sekitar kalian. Sampai jumpa di pembedahan selanjutnya.